Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aturan pertanian hortikultura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021. Baik, pada slide pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian hortikultura. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura termasuk di dalamnya yaitu jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan atau bahan estetika. Sarana hortikultura. Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura. Sarana hortikultura yaitu terdiri atas 1. Benih bermutu, 2. Pupuk yang tepat dan ramah lingkungan, 3. Zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan, 4. Bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan, dan yang kelima yaitu alat dan mesin yang menunjang hortikultura. Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan perizinan berusaha. Dalam hal standar mutu belum ditetapkan, standar mutu sarana hortikultura akan ditetapkan dalam persyaratan teknis minimal. Ketentuan mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok. Pengujian standar mutu sarana hortikultura. Pengujian standar mutu terhadap sarana hortikultura dilakukan dengan sertifikasi benih. Pengujian dilakukan dengan beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, 2. Pemeriksaan pertanaman, 3. Panen, dan yang keempat yaitu uji mutu. Uji mutu dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pengujian di laboratorium untuk benih biji, dan yang kedua yaitu pengujian di gudang untuk benih umbi dan rimpang. Sanksi administratif. Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa penghentian kegiatan usaha, penarikan produk yang dipasarkan, denda administratif, paksaan pemerintah, dan atau yang kelima yaitu pencabutan perizinan berusaha. Sedangkan pihak yang memberikan sanksi administratif yaitu menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya yaitu penghentian kegiatan usaha. Penghentian kegiatan usaha dilakukan dengan cara penutupan sementara tempat usaha dalam jangka waktu yaitu 6 bulan oleh pemberi perizinan berusaha. Penutupan sementara tempat usaha disertai penarikan produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha hortikultura. Pelaku usaha hortikultura yang tidak melaksanakan ketentuan akan dikenai denda administratif, yaitu denda yang dibayarkan merupakan PNBP atau penerimaan daerah. Selanjutnya yaitu paksaan pemerintah. Dalam hal pelaku usaha hortikultura tidak melaksanakan ketentuan dalam jangka waktu 6 bulan akan dikenai sanksi paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah berupa penyitaan sarana hortikultura. Setiap orang setelah dikenai sanksi paksaan pemerintah akan tetapi tidak menghentikan pelanggarannya akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. Standar mutu dan keamanan pangan. Pelaku usaha hortikultura dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura. Keamanan pangan dilaksanakan berdasarkan pedoman budi biaya yang baik atau Good Agriculture Practice atau GAP dan penanganan pasca panen yang baik Good Handling Practice atau GHP. Selanjutnya yaitu pola kemitraan. Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan. Pola kemitraan melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar. Bentuk dari pola kemitraan yang pertama yaitu inti plasma, yang kedua subkontrak, 3 waralaba, keempat perdagangan umum, 5 distribusi dan keagenan, 6 rantai pasok, 7 bagi hasil, 8. Kerja usaha patungan atau joint venture. Yang ke-9 penyumbang
berluaran atau outsourcing, dan yang ke-10 yaitu bentuk kemitraan lainnya. Pola kemitraan merupakan kerjasama atau kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai. Perjanjian kemitraan. Pola kemitraan dituangkan dalam perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan tersebut memuat yaitu yang pertama kegiatan usaha, yang kedua hak dan kewajiban masing-masing pihak, 3 bentuk pengembangan, 4 jangka waktu, dan yang kelima yaitu penyelesaian perselisihan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan mendorong usaha besar untuk membangun kemitraan dengan UMKM atau usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. Peran tersebut dapat berupa, yang pertama, penyediaan data dan informasi pelaku usaha hortikultura mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra. Yang kedua, yaitu pengembangan proyek percontohan kemitraan. Yang ketiga, fasilitasi dukungan kebijakan, dan yang keempat yaitu koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta perigenalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan. Pendampingan kemitraan. Dalam melaksanakan peran, dilakukan pendampingan kemitraan kepada pelaku usaha hortikultura. Pendampingan kemitraan paling sedikit meliputi 1. Memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerjasama atau kemitraan. Yang kedua, memberikan standar mengenai perjanjian atau kontrak meliputi hak dan kewajiban pelaku usaha hortikultura, jangka waktu perjanjian, serta penyelesaian perselisihan. Yang ketiga, mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian perselisihan dalam kemitraan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai harga, mutu, nilai tambah, peluang pasar, dan promosi komoditas hortikultura. Dan atau yang kelima, yaitu bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap pelaku usaha hortikultura. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.